Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra, beserta teman-teman saya yang terdiri dari ada Alta Fatan dengan NIM 063, Fatima Zahra dengan NIM 065, dan Adelia Putri dengan NIM 066. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang berjudul Fraud atau Kecurangan pada Manajemen Perusahaan dengan dosen pengampu Pak Agus Kusmana, SE.MM. Next slide. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya. Pendahuluan. Pada setiap perusahaan akan berhadapan dengan masalah-masalah penyimpangan atau kecurangan dalam bentuk yang beragam. Masalah-masalah tersebut dapat berbentuk masalah yang ringan sampai yang berat. Sejumlah perusahaan sudah menghadapi fraud dan berakhir gulung tikar. Agar dapat mengurangi atau mencegah terjadinya fraud dalam manajemen perusahaan, diperlukan pengawasan-pengawasan yang ketat serta internal kontrol yang berdaya guna. Perusahaan patut mengawasi pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan memastikan keberlangsungan apakah berjalan dengan baik atau harus ditingkatkan lagi. Jika pengendalian internal sudah berlangsung secara efektif, pengurangan akan terjadinya kecurangan pada manajemen perusahaan kemungkinan dapat diberantas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perusahaan sangat wajib untuk dilaksanakan pada perusahaan guna memberantas terjadinya kecurangan. Seringkali seorang melakukan fraud dengan jabatan yang dimiliki tingkatannya tinggi. Pengawasan pada perusahaan harus dikontrol secara ketat, karena dalam perusahaan pastinya ada saja yang melakukan fraud. Manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab secara moral. Dalam hal ini, manajemen tidak boleh mengasih sela kepada kecurangan karyawannya. Next slide. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Definisi fraud menurut Karyono tahun 2013 halaman 4-5 ialah fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru atau mislead kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Selanjutnya ada menurut Montgomery dalam Rukmawati tahun 2011. Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi. Tidak ada mekanisme audit dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian internal. Next slide. Selanjutnya ada pengertian fraud atau kecurangan pada manajemen perusahaan. Istilah fraud dapat didefinisikan sebagai kecurangan. Black's Law Dictionary, fraud mengatakan bahwa melibatkan berbagai macam yang dapat manusia pikirkan dan yang diusahakan oleh seorang agar memperoleh profit atau keuntungan dari orang lain dengan ide yang tidak benar atau menuntut kebenaran dan membawa segala cara yang tidak terpikirkan penuh siasat, licik, tersembunyi, dan segala cara yang tidak jujur dapat mengakibatkan semua orang tertipu. Secara umum, definisi fraud atau kecurangan adalah perlakuan seseorang yang melawan hukum perusahaan yang dijalankan oleh seseorang atau berkelompok yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan tersebut dengan tujuan memperoleh profit untuk dirinya sendiri atau kelompoknya yang secara langsung mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Perusahaan harus melakukan pengawasan yang ketat agar kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat diminimalisir. Jika perusahaan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pegawainya, maka perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas agar kejadian tersebut tidak terulangi lagi dan memberikan efek
jera bagi pelaku. Sudah banyak usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengurangi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kejujuran. Akan tetapi, sampai sekarang kecurangan dalam perusahaan masih tetap terjadi. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk fraud atau kecurangan pada manajemen perusahaan. Yang pertama ada penyalahgunaan aset perusahaan atau aset misappropriation. Penyalahgunaan aset perusahaan adalah bentuk kecurangan dengan cara memakai atau mengambil aset perusahaan untuk dirinya sendiri. Penyalahgunaan aset perusahaan adalah perbuatan yang ilegal. Contohnya, penyalahgunaan aset perusahaan antara lain mencuri uang perusahaan, barang dagang perusahaan, memakai mobil dinas untuk keperluan diri sendiri. Yang kedua itu ada kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial statement. Pada kecurangan laporan keuangan adalah bentuk dari kecurangan yang diperbuat oleh manajemen dalam bentuk salah saji laporan keuangan dengan menutupi informasi keuangan yang sebenarnya, mengatur dan mengganti laporan keuangan dengan maksud agar mencurangi dan memperdaya pembaca laporan keuangan untuk keinginan diri sendiri atau perusahaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada investor dan kreditor. Yang ketiga ada korupsi. Bentuk korupsi dapat didefinisikan sebagai bentuk kecurangan dengan menyelewengkan kewenangan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk keperluan diri sendiri. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari kecurangan korupsi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada benturan kepentingan atau conflict of interest. Pada benturan kepentingan terjadi ketika seorang karyawan, manajer, ataupun eksekutif mempunyai keperluan keuangan perorangan dalam transaksi yang bentrok dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pemberi hadiah yang ilegal atau illegal gratuity. Pemberian hadiah yang ilegal didefinisikan sebagai memberikan hadiah kepada seseorang dengan niat agar dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Pada pemberian hadiah ilegal ini biasanya diberikan ketika keputusan bisnis belum diputuskan dengan keputusan yaitu keuntungan yang lebih besar didapati oleh dirinya atau perusahaan. Yang ketiga ada pemerasan atau economic extortion. Pada bentuk korupsi yaitu pemerasan ini diperbuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan bisnis dengan kekuasaan yang dipunyai, maka pelaku kecurangan menagih pihak yang terkait untuk mengasih keuntungan keuangan. Yang keempat ada penyuapan atau bribery. Penyuapan mengandung makna sebagai pemberian, penerimaan segala sesuatu agar dapat mempengaruhi seseorang dalam aktivitas bisnis. Penyuapan ini seringkali dikatakan dengan istilah commercial bribery, karena berhubungan dengan penerimaan uang di bawah meja. Hal tersebut diperuntukkan sebagai imbalan atas kerjasama dalam kecurangan transaksi bisnis yang dilakukan. Pada perbuatan penyuapan, hanya penerima dan pelaku suap saja yang mengetahuinya. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fatimah. Selanjutnya adalah bidang yang beresiko tinggi karena fraud. Kecurangan merupakan tindakan yang masih dilakukan sampai saat ini. Kecurangan dapat terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aspek bidang dapat terjadi adanya kecurangan. Kemauan pribadi, kebutuhan, dan terbukanya kesempatan membuat hal ini mendorong tindakan tersebut. Akuntansi menjadi salah satu bidang dalam perusahaan yang sering dicurangi. Hasil dari akuntansi yang berupa laporan keuangan inilah yang menjadi sasaran empuk kecurangan. Untuk penyusunannya, laporan keuangan harus dibuat jelas dan mudah dipahami. Terjadinya laporan keuangan yang tidak sesuai ini adalah titik mula dari kecurangan dalam bidang ini karena kemungkinan ada faktor kesengajaan di dalamnya. Kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan ini cenderung merujuk ke hal yang disengaja. Tujuan perusahaan melakukan kecurangan ini agar memberikan laporan lebih tinggi yang tidak sesuai dengan fakta. Kecurangan ini dilakukan agar mendapat keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Next.
Selanjutnya ada strategi atau solusi untuk mencegah fraud atau kecurangan. Saat kecurangan terjadi, segala hal berbentuk harus disiapkan oleh perusahaan. Meskipun kecurangan sudah diminimalisir, tidak menutup kemungkinan kecurangan tetap terjadi. Kerugian akan dirasakan oleh perusahaan yang berujung kebangkrutan oleh pelaku kecurangan tersebut. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, langkah baiknya kita membuat pencegahan untuk meminimalisir kecurangan tersebut. Nah, solusinya itu ada, yang pertama ada memperdayakan etika yang baik. Lalu ada memeriksa tindakan fraud yang belum terdeteksi. Yang ketiga ada meningkatkan kewaspadaan. Yang keempat ada membuat gerakan anti fraud. Dan yang kelima dengan membuat perlindungan terhadap sebuah laporan. Next. Selanjutnya ada faktor pendorong fraud. Yang pertama ada pressure. Pressure ini adalah di mana ada tekanan yang membuat perusahaan melakukan kecurangan itu sendiri. Selanjutnya ada competence, di mana kemampuan menjadi salah satu faktor kecurangan jika seseorang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Lalu ada opportunity, di mana kecurangan terjadi karena adanya kesempatan untuk berbuat kecurangan. Lalu ada arrogance, di mana sikap superior terhadap hak yang dimiliki, dan arogan ini menjadi faktor karena biasanya akan mengabaikan kebijakan yang ada dalam perusahaan. Next. Lalu ada kendala dalam mengatasi fraud atau kecurangan. Mengatasi kecurangan tidak semudah apa yang diperlihatkan, baik kecurangan individu maupun kelompok sulit untuk diatasi. Untuk segi individu, bagian tersulitnya ada di bagian prinsip seseorang individu itu sendiri. Bagian tersulit dalam mengatasi kecurangan ada di ranah kelompok adalah seputar kepercayaan. Bagian kelompok di sini adalah perusahaan. Dalam perusahaan kecil ataupun perusahaan besar, membuat kebijakan anti-fraud dapat membantu untuk mengatasi kecurangan. Hal itu akan menjadi kendala apabila tidak diterapkan dengan baik. Ada juga kendala yang terjadi untuk mengatasi kecurangan adalah sering diabaikannya standar operasional perusahaan oleh karyawan ataupun manajer. Minimnya penerapan budaya dan etika yang baik juga menjadi kendala penghambat dalam memperbaiki fraud di suatu perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alta Fatan. Terima kasih, Adel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Nah, sejarah berdirinya itu ada beberapa perubahan nama dan status Jiwasraya dengan periode waktunya. Yang pertama tuh dia NLLMIJ itu tanggal 31 Desember tahun 59. Ini tuh dia mengawal bisnisnya dari Netherlands, Indich, Levensverzekering, dan Livrente Maatschappij Fund. Itu yang disingkat NLLMIJ. Yang berdiri tahun 59 dan merupakan asuransi jiwa pertama kali yang berdiri di Indonesia atau pada saat itu dikenal dengan Hindia Belanda. Yang kedua, PT perusahaan ini tuh bertanggung Jiwa Sejahtera tahun 60. Pada saat itu tuh NLLMIJ ini secara resmi mengubah nama jadi PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Yang ketiga, Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera 1 Januari tahun 61. Ada 9 perusahaan asuransi jiwa yang dipunyai oleh Belanda dengan inti NLLMIJ Fund tahun 59 dipecah menjadi satu perusahaan saja, yaitu Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera. Lalu ada
Selanjutnya ada perusahaannya tuh terdiri perusahaan negara asuransi Jiwa Jasa Sejahtera tahun 65 diubah menjadi perusahaan negara asuransi Jiwa Jasa Sejahtera. Terus selanjutnya perusahaan negara asuransi Jiwasraja tahun 66. Telah diubah menjadi perusahaan asuransi Jiwasraja tahun segitu tuh. Selanjutnya PT Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional diakui oleh pemerintah Indonesia dan menggabungkan perusahaannya ke dalam perusahaan negara asuransi Jiwasraja. Selanjutnya pada tahun 84 dibentuklah PT Asuransi Jiwasraya. Ini tuh sudah resmi milik Indonesia dan telah berganti nama status perusahaannya menjadi perusahaan Persero Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya tahun 2003 PT Asuransi Jiwasraya Persero membuat rancangan dasar yang sudah beberapa kali diubah dan ditambahkan. Sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan rancangan dasar Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, terdapat kasus kecurangan pada PT Asuransi Jiwasraya ini. Pada tahun 15 Januari tahun 2020, Kejaksaan Agung menangkap 5 orang sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya, BPK itu sudah melaksanakan 2 kali investigasi sepanjang tahun 2010 sampai 2015. Hasilnya itu membuahkan perubahan pada laporan keuangan pada tahun 2006. Selain itu, BPK menemukan adanya ketidakwajaran dalam pembukaan laba bersih yang diperbuat Jiwasraya pada tahun 2017. Kejaksaan Agung menuturkan bahwa lebih dari 5.000 transaksi investasi perusahaan pada tahun 2009 hingga 2018. Transaksi tersebut menyebabkan masalah pada likuiditas Jiwasraya. Sebagian investasi dilaksanakan pada saham dan reksadana berkualitas rendah. Perusahaan meletakkan investasi sahamnya berjumlah 22,4% sebanyak 5,7 triliun dari aset finansialnya. 5%-nya diletakkan pada saham perusahaan dengan kemampuan baik dan 90%-nya dengan kemampuan buruk. Selanjutnya, investasi yang dilaksanakan pada reksadana sejumlah 91% sebanyak 14,9 triliun dari aset finansial. Menteri BUMN sendiri sudah merencanakan pemulangan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya Persero ini dan akan dilaksanakan secara bertahap setelah holdingisasi ditandatangani sekitar akhir bulan Februari. Nah, terus terdapat menurut kita ada solusi perusahaan PT Jiwasraya ini ialah solusi yang dapat diambil oleh perusahaan tentunya mengembalikan dana nasabah nantinya akan diberikan secara bertahap setelah tanda tangan holdingisasi dan pembentukan lembaga penjamin polis oleh OJK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan kepada Adel untuk lanjut. Ya, baik. Terima kasih, Fatan. Selanjutnya adalah studi kasus kedua, yaitu PT Indosat Tbk. Sejarah singkat PT Indosat Tbk ini didirikan pertama kali pada 10 November 1967 dan menjadikan perusahaan modal asing untuk telekomunikasi internasional di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 80, Indonesia menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan tercatat juga di New York Stock Exchange. Lalu, pada tahun 95, Indosat mendirikan Telkomsel dan menghasilkan PT Telkom. Pada tahun 2001, Indosat mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau IM3 dan masuk pasar seluler Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2008, Ooredoo adalah perusahaan terbuka yang mayoritas sahamnya diakuisisi oleh negara Qatar. Lalu Ooredoo membeli kepemilikan STT di PT Indosat. Dan pada tahun 2014, Indosat meluncurkan pelayanan digital agar mempermudah konsumen. Pada tahun 2015, Indosat berubah menjadi Indosat Ooredoo dan meluncurkan 4G LTE pertama di Indonesia. Pada tahun 2018, Indosat membuat jaringan nasionalnya berkapasitas 4G LTE. Dan pada tahun 2019, cakupan
for GLT Indosat melonjak kurang lebih sebesar 90%. Next. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, makasih. Makasih ada. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kasus kecurangan pada PT Indosat. Kasus gagalnya audit laporan keuangan ini tuh terjadi di PT Indosat ini pada tahun 2019. Hal ini dibenarkan oleh Public Company Accounting Oversight Board PCAOB memberikan hukuman kepada beberapa orang dan partner yang terbukti berperan dalam kasus ini. Kantor akuntan publik KAP yang bersangkutan di dalamnya ada Purwanto, Suherman, dan Surja dengan partner Ernst & Young IY. Kasus tersebut mengakibatkan Ernst & Young didenda sebanyak 1 juta US dollar oleh PCAOB. Tidak hanya Ernst & Young, tetapi juga Roy Iman, seorang akuntan publik dan juga partner IY ini. Dia tuh diberikan denda sebanyak 20.000 US dollar ditambah 5 tahun larangan untuk praktek. Sanksi ini tuh terjadi karena Purwanto, Suherman, dan Surja tidak berhasil nih memberikan fakta atas anggaran sewa 4.000 menara seluler. Belum selesainya anggaran dan analisa laporan keuangan, justru mereka meneruskan hal itu dengan label wajar tanpa pengecualian yang disebut WTP. Alexander Rusli sebagai CEO Indosat Ooredoo menegaskan kembali bahwa transaksi tawar pada tahun 2011 dan 2012 telah disesuaikan di tahun 2012. Beliau juga berbicara kepada kontan bahwa setelah tahun tersebut mereka sudah ganti auditor. Lalu Deva Rahman selaku Group Head Corporate Communication Indosat Ooredoo menyampaikan ingin mengevaluasi kebijakan akuntansi internals controls lebih baik lagi. Nah, terdapat nih solusi perusahaan menurut kelompok kita kepada PT Indosat Tbk yang jika melihat dari permasalahannya tuh PT Indosat Tbk ini merupakan tindakan lumrah terjadi di perusahaan manapun. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi lagi, apalagi sering terjadi karena itu merupakan praktik kecurangan. Kecurangan terhadap audit laporan keuangan sangat pantang dilakukan. Terlebih hal itu dilakukan untuk mencari keuntungan di mana investor, namun bukan hanya untuk mencari keuntungan secara perusahaan, melainkan juga individu. Nantinya individu tersebut memasukkan laporan yang bisa menjatuhkan perusahaan dan menguntungkan individu, dan bisa berlaku sebaliknya. Nah, baik perusahaan dan individu bisa tercemar dengan sangat mudah di kasus kecurangan seperti ini. Lalu untuk hal ini bisa dipertegas dan memberikan sanksi yang sangat tegas juga kepada siapapun yang melanggar. Sanksi yang tegas ini akan memberikan efek menahan kecurangan itu terjadi. Selain itu bisa dengan pemberian sosialisasi lebih banyak lagi tentang kebijakan audit laporan keuangan atau akuntansi agar SDM bisa lebih perhatian dengan hal itu. Sering melakukan evaluasi dan sekaligus melakukan kebijakan SDM dan memberikan penyuluhan lebih tentang kebijakan laporan keuangan atau akuntansi merupakan hal yang tepat untuk menjawab permasalahan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fatan. Selanjutnya ada bagian penutup, yaitu kesimpulan. Kecurangan sering kali terjadi dalam bisnis. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang mendukung kecurangan tersebut. Selain itu, adanya sikap ketidakpuasan seseorang membuat kecurangan semakin mudah dicapai. Hasil dari akuntansi yang berupa laporan keuangan inilah yang menjadi sasaran empuk kecurangan. Salah satu kecurangan yang sering kali terjadi adalah kecurangan dalam hal keuangan. Terjadinya laporan keuangan yang tidak sesuai ini adalah titik mula dari kecurangan dalam bidang ini karena kemungkinan adanya faktor kesengajaan di dalamnya. Faktor pendorong kecurangan atau fraud dalam teori fraud Pentagon ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan, yaitu pressure, adanya tekanan atau dorongan yang membuat perusahaan melakukan kecurangan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk kompetitif dan akan membutuhkan modal yang banyak dan bersumber dari utang.
Dalam setiap perusahaan akan ada pengendalian internal dan kebijakannya yang sudah seharusnya dipatuhi oleh setiap anggota. Namun ada pihak yang memiliki sikap arogan, hal tersebut biasanya akan diabaikan. Ada juga kendala yang terjadi untuk mengatasi kecurangan ialah sering diabaikannya SOP atau perusahaan oleh karyawan ataupun manajer. Next slide. Selanjutnya ada saran. Saran sebagai penulis untuk mengurangi terjadinya kecurangan dalam bisnis untuk selalu melihat kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selain itu, perusahaan harus menerapkan standar operasi secara baik dan ketat. Melakukan audit secara teratur juga perlu dilakukan agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerjanya. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan karyawan dengan melakukan training secara berkala agar karyawan paham akan kerjanya. Next slide. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.